Udah. Udah. Jadi udah mulai. Udah. Dingin ya? Seriusan loh, Itu dingin dingin loh. banget nih. Ya padahal pakai yang udah heat tech nih. Padahal aku udah pakai jaket, udah kayak gini, dingin. Ya, masih winter Gitu ya. lah ya. Jadi Winternya udah habis. Ya. Jadi balik lagi. Balik lagi apa Balik nih? lagi apa nih? Apa? Ya balik lagi sedikit ngebahas soal WHV, masih WHV. Iya. Ya, jadi memang sekarang lagi dingin ya, winter. Sekarang tuh di Australia itu kan sebenarnya 4 musim. Ya kan? 4 musim itu sekarang tuh masih winter sampai Agustus. Iya. Iya, sampai akhir Agustus. Iya. Berarti Dari setelah- Juni. Jadi Juni, sampai Agustus. Juli, Agustus baru berubah jadi Spring. Ya, abis itu Iya kan? summer. Habis itu summer dan itu baru autumn. Iya, abis itu Bahasa Indonesianya apa? winter lagi. Ingat nggak? Ayo, bahasa Indonesia apa? Winter adalah musim dingin. Spring, musim semi. Iya, Semi dong. semi dulu, baru Semi, musim iya, gugur. Iya bener, semi. Gugur. Panas dulu dong. Oh iya, kan panas. Summer. Iya. Summer kan musim panas. Iya, panas. Abis itu baru ada gugur. Baru gugur. Iya. Bukan gugur dulu. Nanti baru gugur, baru balik lagi ke Winter. Iya. Gitu. Jadi sekarang itu kita lagi di musim winter. Dan kalian kalau siap-siap ya, kalau saya datang ke Australia mungkin pada saat musim winter, ada yang berencana ke Australia mau liburan atau mau apapun itu, tolonglah siapin jaket yang agak Ya, tebel, terus siapin juga heat tech ya. Biasanya sekarang udah banyak yang baju-baju udah heat tech, iya. ya kan? Itu penting banget karena di sini itu kemarin derajatnya sampai berapa? Sampai minus 1. Kau pernah sampai berapa? Subuh minus 1 itu ya? ya waktu aku pergi kerja. Pergi kerja. Iya, jam Minus 1. setengah 6 minus 1. Oh, Iya, kamu Pernah minus sampai 1, minus 1. aku pernah sampai minus 3. yang sampai kacanya itu beku. Jadi kaca kan, kita kan di sini sewa mobil ya. Jadi kalau aku beli mobil. Oh. Jadi apa tuh namanya? Mobil itu di sini cukup murah. Tergantung tahun. Tergantung tahun. Balik lagi tetap tergantung tahun. Ya, cuman hitungannya sebenarnya menurutku termasuk murah. Jadi aku waktu itu beli mobil dan kamu tahu kaca mobilnya itu pagi-pagi. Kan kita kan berangkat kerja itu pabrik itu kan jam 5:30. Iya, Ya. setengah 6 Ya tergantung. kan 5:30 lah ya. 5:30 kita berangkat kerja. Itu es. Kaca tuh jadi es. Jadi kamu bayangin kayak mobil kaca tapi nggak bisa di wiper. Serius, itu nggak bisa hilang. Itu kalau misalnya ya amit-amit kalau kita paksain nyetir gitu ya, itu tuh pandangannya tuh Kabur. ya es aja Iya. gitu loh. Kayak es itu bahaya banget. Iya. Jadi- Jelas kan jadinya kabur gitu Iya, kan. jadi caranya kita harus siram air dulu. Tapi siram air panas kan. Nah, kalau Atau bisa bisa? jangan air panas. Oh, justru nggak boleh air panas. Kayaknya aku nggak tahu ya ininya gimana ya. Cuman setahu aku jangan terlalu air panas banget. Karena kalau air panas banget nanti takutnya malah si kacanya yang bermasalah. Oh iya, jeleknya efeknya ke karena kan kacanya ya mungkin walaupun ya mungkin kayak lupa lagi dingin banget terus ketemu air panas kan langsung ini. Nah, siram nggak air biasa aja. Oh, kirain aku kayak ya karena dingin terus Mungkin sampai jadi jatuhnya beku. Iya, mungkin Iya. jatuhnya warm kali ya. Jangan Jangan hot lah, panas-panas, jangan iya, hot iya. jadinya warm gitu. Udah sih udah siram kaca, udah siram air, kacanya yang es dari gitu di wiper ya udah bisa jalan lagi. Itu Ya, paling aku dingin ya tuh ngalamin sih minus itu. 3. Gila ya. Jadi yang biasanya kita di Indo paling berapa ya? Di Indo paling 20 dingin bisa. mungkin pernah Kemarin aku lihat ada teman aku itu 20 sih di Bandung. 20 ya. Bandung. Di Mungkin Bandung. ada sekarang tapi ya. mungkin kalau lebih dingin misal lagi hujan, lagi apa, malam mungkin 15-an kali ya. 15 sampai 20 lah Tapi ya. jarang juga sih. Tapi jarang kan. Dan anehnya lagi kalau di Indo tuh kalau kita keluarnya tetap kadang-kadang tuh udaranya masih panas walaupun malam. Itu karena kamu di Jakarta. Karena kalau di luar gitu. Jabodetabek sih Kayaknya sebenarnya malam ya. tuh ya beneran dingin sih. Oh, Karena, ya, iya mungkin. Kan ya aku kan besar di Tasik Tasik. kan. Aku besar di Tasik.
Ya aku udah tahu tuh di Tasik nggak sepanas itu. Emang di Jakarta tuh panas banget, kayak maksudnya walaupun keluar malam-malam naik motor misal, tuh kayaknya aku nggak usah pakai jaket juga nggak apa sih. Soalnya itu ya maksudnya di luar daripada masuk angin ya. Sebenarnya kalau misalnya nggak takut masuk angin, masuk angin dinginnya masih tahan. Iya, karena nggak dingin, karena panas. Apalagi kalau udah dempet-dempetan sama kendaraan lain itu udah aduh. Iya, benar. Itu udah bukan cuma keringetannya doang. Takut kaki itu tuh udah senggol-senggol. Udah mepet kanan kiri ya. Iya. Nggak, tapi aku masih warga Jawa Barat. Iya, kamu masih warga Jawa Barat. Karena saya masih di Bekasi. Iya, walaupun gedenya di Bekasi. Iya, walaupun sekolah di Jakarta. Tapi tetap rumahnya enggak, lahir Bandung. Iya, kan Jawa Barat bukan? Iya bener sih, lahir kota. Iya benar. Ibu kota Jawa Barat itu. Benar. Jadi saya masih Jawa Barat. Iya, masih warga. Tapi sudah semua mengarah ke Jakarta. Panasnya. Iya sih, tapi Bandung belum terpapar lah. Iya, Bandung masih iya, enak lah. Terlalu deket. Masih lebih adem sejuk, lah ya, iya. masih lebih sejuk. Gitu. Jadi kalau kalian ke Australia, jadi ya siap-siap aja waktu pada saat winter, bawa baju hangat, bawa jaket, karena kalian kalau misalnya di kosan aja itu kadang apa ya? Jadi barang-barang itu semua jadi dingin ya. Iya. Tapi tergantung nggak sih, di rumah kamu kan kayak nggak begitu dingin. Iya, benar. Tapi kalau di aku kayak dingin banget. Tapi tetap aja. Misalnya contoh kayak kita kan misalnya ya buang air besar gitu ya. Gimana ininya? Iya benar sih. Cuman kalau kayak di tempat aku juga kalau misalnya kayak buang air besar nih. Misalnya ya itu kan kita kan kloset duduk ya. Toilet duduk gitu ya. Itu pada saat buang air besar baru menampakkan diri ke si klosetnya itu aja udah rasanya udah kayak gimana ya kayak gimana ya kayak duduk di tempat dingin aja gitu. Jangan kan yang bahannya begitu, maksudnya yang kayak lantai-lantai pakai PVC, bukan PVC apa sih yang keramik ini tuh bukan keramik sih dilapisin lagi Vinil. Iya, dilapisin lagi vinil. Iya, itu aja masih dingin. Itu dingin, apalagi yang kayak keramik yang gitu kan itu lebih dingin lagi. Aluminium tuh, aduh udah. Pokoknya kita, ya udahlah, kita penyesuaiannya susah banget, guys. Jadi pokoknya seragam musim dingin tuh ya. Apalagi di sini mungkin awal-awal musim dingin tuh langsung berasa banget dinginnya, karena kan perbedaan musimnya. Tuh parah. Tapi emang kalau dari Juni sampai Juli sih masih dingin banget ya. Maksudnya waktu di Agustus tuh udah agak mendingan. Udah mendingan, iya. Kayak sore tuh bisa ya lumayan. Udah bisa kayak jalan-jalan. Udah nggak terlalu yang kayak awal-awal banget atau pertengahan itu kan dingin banget ya, sampai kita keluar aja udah malas, kayak dikasih day off aja udahlah mending di rumah. Iya, kayak kalau bisa jalan-jalan. Kalau bisa abang-abang Gojek boleh pada di sini, nggak laku kayak. Jarang banget kayaknya. Ya gitu, itu kalau ngebahas masalah dinginnya ya musim. Salah satu perbedaan kayak di Australia sama di Indo yang mungkin sedikit mencolok lah ya. Kayak gitu kan, kita kan badannya nggak terbiasa kan. Jadi badan semua jadi kering, kulit jadi kering apa segala macam. Fun fact, winter di sini bukan lagi pas Christmas ya. Nggak kayak di film-film nggak sih? Iya. Itu beneran sih, kayak waktu kamu pergi kan bilang winter, kok winter? Padahal terus aku kan nggak tahu kan gimana kan, terus kayak tiba-tiba bilang winternya waktu kan kamu pergi Juni kan lagi winter, kayak ternyata sih winternya emang. Padahal ya makanya kan ada tulisannya. Mikir ya. Padahal kalau tulisannya, kalau kita di KFC sini, iya kan? Christmas in July. Iya, kan? Kemarin pas Christmas in July pas kita beli KFC kan? Iya, pas kita beli KFC. Ini pas kita beli, di boxnya itu ada tulisannya tuh Christmas in July. Jadi bukan biasa Christmas itu kan ya Desember. Kalau di sini Christmasnya Juli. Karena kayak kalau di luar negeri musim kan ya. Biasa kan orang kan winter, Christmas tuh di winter. Ini kayak di Juni, Juli, Agustus lagi winter. Aduh, parah banget. Itu ya udahlah. Ya itulah. Jadi penyesuaian, salah satunya adalah penyesuaian itu juga gitu ya. Coba bisa kalau misalnya pekerjaan coba deh.
Kan kita kan kemarin udah ngebahas nih, kan working holiday visa. Ya salah satunya adalah jadi working hard visa. Ya kan, kerja keras visa bagi orang-orang kayak kita. Ya kan? Coba gimana sih cara nyari kerjaan di Australia? Cari kerja di sini banyak sih caranya kan. Waktu itu aku sempat dari Seek juga. Seek itu berarti kayak aplikasi kayak LinkedIn lah ya, kayak gitu Jobstreet, ya itu pokoknya ya, portal job gitu lah buat job seeker. Nah di sini tuh yang terkenalnya tuh Seek. Terus kalau enggak biasanya by referral. Kalau enggak kan kita biasa masuk ke grup Telegram atau WhatsApp. Nah di situ biasanya kalau misalnya emang udah ada orang yang kerja di suatu perusahaan, kalau emang butuh orang, biasanya mereka ada broadcast ya kan, butuhnya misal kriterianya apa, rate-nya berapa, lokasi di mana, segala macam biasanya udah berarti semacam kayak orang dalam gitu ya. Iya. Dia kurang lebih referral tapi ya. Itu bahasanya halusnya. Iya, itu referral. Cuman bahasa Indonesianya ordal. Tapi ordal is real sih di sini sih. Maksudnya sekuat itu. Karena mungkin orang bakal lebih prefer by ordal tuh karena ya apalagi maksudnya prefer by ordal tuh karena dia tahu misal kinerja kamu kamu nih bagus ya. Terus kamu sama Indonesian people ya lebih mungkin kalau misalnya pabrik kan mungkin ngelihatnya kayak orang Indonesia tuh kerjanya bagus-bagus. Iya, misal kayak gitu ya. Terus misal ntar ada yang mau masuk dari kamu nih, emang ternyata butuh orang, terus ada yang kamu rekomendasi ini saya punya teman gini-gini. Oh ya udah coba datang dulu interview, tes dan lain. Jadi ya besar kemungkinan ya bisa juga gitu. Dan ya maksudnya prefer ya. Ya, tapi balik lagi tetap ya, maksudnya mungkin ordal kalau misalnya di Indonesia agak sedikit konotasinya agak sedikit jelek kali ya. Karena kan mungkin kayak kita udah kenalan manajer, kita udah kenalan bos, terus bisa masuk tanpa tes, itu cuma formalitas apa segala macam. Nah, cuman kalau di sini tuh orang dalamnya tuh yang dimaksud tadi kan sama kamu juga kali ya, sama itu mungkin aku lebih lurusin kayak di sini lebih dilihat kayak kinerja kali ya. Iya, kinerja ya, dan misalnya dites. Iya. Masih ada kemungkinan jadi banyak kemungkinan juga nggak diterima gitu loh. Jadi ordal itu yang dimaksud kita referral, makanya tadi di bahasa halusnya itu referral itu kayak semacam kayak rekomendasi lah ya. Iya. Rekomendasi. Jadi misalnya contoh kayak aku kan udah kerja 1 tahun nih di pabrik daging. Jadi aku kan memang datang duluan dibanding kamu kan. Iya. Aku udah kerja, terus ya aku kerjaannya cukup bagus, ya kan, cukup dinilai, cukup rajin, jarang absen, jarang apa. Nah makanya pada saat kamu datang, aku rekomendasi tuh. Ini aku ada temanku datang, fianceku datang, boleh nggak dia langsung kerja di sini segala macam. Tapi tetap kamu kan juga ada tes lagi dong. Iya. Ya dan kan? Itu prosesnya panjang juga tuh 3 minggu. 3 minggu ya? 3 mingguan lah. Dan aku udah pernah bilang fisik kan? Iya. Bener-bener fisik ya. Jadi aku nggak pernah bohong. Iya. Ya, aku nggak bohong. Jadi kayak memang karena kita di sini semua kerjanya fisik, guys. Ya, jadi kan kemarin udah sempat sedikit jelasin juga. Kita berdua itu kerja di meat factory. Di meat factory di salah satu meat factory di Adelaide. Bukan Adelaide. Adelaide itu ibu kotanya. Ada satu kota lagi namanya Murray Bridge ya. Iya, Murray. Jadi dari Adelaide ke Murray Bridge itu 1 jam. Ya, kurang lebih 1 jam. Jadi kasarnya kalau mungkin analogi di Jakarta gitu ya. Misalnya aku orang Bekasi, itu ibu kota itu Jakarta. Nah kerjanya itu di Bekasi, gitu. Jadi Jakarta Bekasi ya kurang lebih 1 jam lah ya, 1 jam 1 jam setengah lah ya. Nah terus kita berdua kerja di pabrik daging, meat factory, kita sebagai packing. Nah itu tuh benar-benar kerjanya fisik banget ya. Jadi kadang ngangkat 20 kilo. Kalau cewek sih paling. Kalau cewek paling 10, ya 10 atau paksa banget bisa 10 kilo. Bisa sampai 15 mungkin ada nggak? Ada kali ya 15 ya. 20 juga bisa sih. Ingat nggak sih kalau leg hook 1 tubs isinya 2? Oh, kan satu iya, leg hook tuh iya. satu leg hook kan
yang udah puluhan kan? Iya benar. Iya itu kan. Iya. Ya itu 20. Kalau nggak beli. Iya beli 4. Kan? Beli. Iya beli 40 kilo loh. Iya, nggak digabungin 4 patnya langsung kamu bawa kan? Iya, tapi ya jarang kayak jarang. gitu. Cuma emang kalau misalnya keadaan mendesak. Iya mendesak ya. Iya, Emang kayak cewek harus udah numpuk ya. Iya, emang cewek harus semua. nggak usah minta tolong cewek. Emang nggak usah minta tolong cowok. Cewek tetap harus langsung gerak gitu. Iya. Ya, Cuma gitu. jarang sih cewek. Cuma ya kalau cewek paling maksimal ya, yang sering lah ya, yang daily, lah. yang selalu, yang tangannya kita selalu gerak kan. Itu mungkin sekitar 10 lah ya maksimal. 10 atau 15 lah. Nah, kalau cowok rata-rata ya sekitar 20. Iya, 20, 25 mungkin. Ya kadang-kadang kita pernah sampai 30. Cuma 30 itu mungkin nggak yang selalu, nggak yang daily. Jadi mungkin sesekali aja. Karena beberapa part juga. Iya, karena beberapa part yang mungkin contoh misalnya kayak kita kan kita kan ada tabs gitu ya. Ada satu tabs gitu warna putih. Nah, itu kan isinya daging-daging. Nah, daging-daging itu kan kadang-kadang udah ditumpuk, udah apa. Itu kan ada yang dibuang. Nah, dibuang itu kalau seandainya mesin buang yang kadang-kadang suka macet, itu cowok-cowok tuh kadang-kadang suka ya udah. Cowok-cowok tuh harus ngangkasnya, ini bin gede, tempat sampah gede, ini tabs datang, relnya macet gitu loh kasarnya. Ya jadi kita harus pindahin dari sini ke sini langsung kayak dibuang itu, yaitu sekitar 25 sampai 30 kilo lah. Kurang lebih. Jadi ya kalian kalau misalnya mau coba ya, mau coba kerja fisik, mau kerja coba pabrikan, ya cobalah di Indo harus lebih olahraga lah ya. Jangan mendadak olahraga kayak aku. Jangan, ya gimana? Coba tolong dijelas. Aku yang olahraga mungkin seminggu sekali juga belum tentu. Kantoran, Iya. disuruh olahraga nggak mau. Ya jangan mungkin agak sedikit kaget sih waktu sini. Bisa ya, sih, benar. cuma ya mungkin kan karena repetitif ya kerjaannya. Iya, Kerjaannya kan repetitif dan kamu kerjain selama 10 jam. Kurang lebih, 9 sampai 10 ya, 9 jam sampai ya. 10 lah. Iya, jadi kayak mungkin agak kaget badannya langsung pegel-pegel. Iya, benar. Dan FYI, nggak ada tempat duduk ya. Iya. Jadi nggak bisa sama sekali kita duduk. Ya 9 jam itu berdiri. Cuman memang salah satu privilege di tempat kita itu 1,5 jam sekali itu ada istirahat. Iya. Ya, istirahat ya walaupun istirahatnya cuma 10 menit. Iya, cuma duduk. Cuma duduk kayak kita kan pakai pakaian lengkap ya. Kita pakai pakaian lengkap, bisa dibilang kalau kayak Covid mah kayak pakai APD lah ya. Iya, benar-benar. Bener-bener pakai APD. Jadi kita pakai baju kayak gini, baju biasa kayak gini. Pakai seragam pabrik, celana, terus pakai boots, pakai hairnet, pakai apa namanya kalau pakai hairnet, pakai helmet, terus pakai masker, terus pakai apron lagi ya, kayak semacam apron gitu ya, pakai apron, terus pakai di tangan tuh apa ya, plastik di tangan, plastik sleeves gitu kali ya, kayak pakai sleeve gitu, iya kayak sleeves gitu, pakai di sini, gloves aja kita 2, gloves aja kita udah kayak mau operasi orang ya. Kayak kita masuk pakai yang kain dulu. Kita tuh masuk tuh udah kayak dokter yang mau operasi kayak itu di washing room tuh udah kayak cuci kaki, cuci tangan tuh udah kayak jadi terus kayak nggak boleh. Iya bener kayak di tempat operasi guys, kalau yang kita nonton di drama kan kayak cuci tangan semua kan kayak nggak, kita nyalain keran nggak pakai tangan kan. Bener. Kita nyalain keran ya mungkin kalau kalian dokter atau apa gitu ya, itu kan nyalain keran kan mungkin ya pakai sikut atau pakai apa gitu ya. Kalau kita pakai dengkul ya? Iya, kita pakai dengkul. Ya, jadi itu di bawah pakai dengkul. Iya, kita gituin pokoknya tarik pakai dengkul terus jadi airnya. Mesti cuci tangan, mesti apa? Mesti benar-benar steril lah. Terus nggak boleh tuh kayak kalau cewek-cewek pakai anting. Ya, itu mau cewek mau cowok sama sih. Nggak boleh pakai segala jenis perhiasan. Iya sih. Pakai jam, aksesoris gitu nggak boleh. Cuma maksudnya kan kalau cowok kan mungkin jarang yang pakai anting. Mungkin itu Indonesia. Kalau di sini banyak sih. Banyak, karena bahkan kalau Indonesia juga sebenarnya yang aku lihat kalau anak-anak muda sih ada aja sih. Ada sih satu mah. Ada yang panting, mungkin tindik, mungkin ya yang ada tindik mau ke sini itu ya kalau bisa sih dihilangkan dulu lah ya, dicabut dulu karena ya rata-rata kerjaan di sini pabrikan, terutama pabrikan atau biasanya restoran juga jarang sih yang mau terima
misalnya contoh kalian bertato, tatoan atau ini, itu agak sedikit lebih sulit lah nyari pekerjaannya. Cuman mungkin kalau tato mungkin karena ketutup mungkin masih nggak masalah. Cuman kalau yang kayak tindik seperti itu udah pasti nggak boleh. Ya mungkin yang kalau terlalu kelihatan kali. Iya, yang terlalu kelihatan kayak di pabrik itu udah pasti nggak boleh kalau kayak tindik, karena kita pakai anting, kalung, apa aja udah nggak boleh. Iya, kemarin aku datang lengkap tuh, pakai kalung, pakai anting, suruh copot semua kan? Semua tuh sekarang juga lagi nggak pakai. Terus kalau kukunya panjang ya cewek-cewek, siapa tahu mau di itu cewek-cewek nggak bisa sih, ada nail extension itu ya. Nggak ada. Ya intinya kalian tidak akan terlihat juga sih selama di pabrik ya. Iya, karena ya tertutup itu badannya. Dan orang pabrik udah sama capek. Ini sih kan karena kita kerjanya pakai fisik, apalagi ya banyak pakai tangan lah ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita ada kuku extension yang gitu, bukan ke gak nyamannya sih, lebih ke safety-nya juga kan. Karena itu kan gampang copot, takutnya ada yang misalkan kita juga nggak tahu itu nail extension-nya bagus atau enggak, yang pasangnya takutnya jelek, ternyata ya amit-amitnya ada yang dia sampai keangkat kuku aslinya, kan ngeri juga gitu. Jadi mending ya udah punya kuku ya pendek sewajarnya aja, panjang sewajarnya aja. Panjang sewajarnya, terus udah gitu juga sering-sering gunting kuku. Iya, karena nggak bisa banget lah. Iya. Kuku panjang tuh di pabrik. Karena memang yang seperti kamu bilang tadi, itu kejadian ke temanku. Kenapa tuh? Kukunya sampai copot. Kukunya copot. Jadi si kuku, aku lupa jari mana gitu ya. Ini tuh kuku tuh copot. Copot itu ya gimana ya, kayak ya mungkin kalau mau bayangin kayak si kuku itu lepas lah, copot gitu. Tapi kan memang si kuku itu kan ya memang kuku itu kan hidup ya. Iya. Jadi begitu si kuku copot, dia kan agak sedikit berdarah apa segala macam. Terus kan ya diperban diobatin. Ya lama kelamaan kan dia udah kering nih. Sebenarnya di dalam ya di setelah ya amit-amit ya, ini mah amit-amit ya. Kuku kalau misalnya lepas di dalam sini tuh sebenarnya kering. Jadi bukan kayak yang contoh amit-amit misalnya kayak kaki nih, misalnya kaki terus kamu jatuh terus ya amit-amit jatuh dari motor terus ngereset di aspal misalnya. Iya. Ini kan si kaki kan kayak kebeset gitu kan, kayak luka gitu kan, kayak ada kelihatan daging-dagingnya kan, kayak lembek-lembek gitu kan. Sebenarnya kalau kuku tuh enggak, di dalam sini tuh sebenarnya agak keras. Karena mungkin di dalam kuku sini lagi, kan? Ya ada karena lapisan kulitnya lagi. Iya. Ya jadi gitu kuku lepas ya udah diperban apa segala macam, ya lama-lama si kuku akan tumbuh lagi. Gitu. Tapi ini koreksi kalau salah ya, karena saya juga bukan dokter. Lihat dari yang teman kamu. Iya, itu lihat yang dari teman aku aja tuh kayak gitu. Dan aku memang pernah kuku kaki cuma. Karena tapi di pabrik juga? Bukan, kalau dulu waktu di Indonesia kukunya panjang, enggak kukunya panjang tapi tetap dipaksain main badminton. Kan sepatu badminton kan cukup ngepres ya, karena kan buat olahraga kan. Ya udah, kuku panjang main badminton. Lepas tuh, copot si kuku tuh keangkat. Nah, itu aku pernah. Jadi amit-amit ya, jadi jangan sampai terulang lagi. Jadi ya kalau bisa, kalau kalian kerja fisik, terutama di pabrik di Australia, ya kuku apa segala macam itu harus dirapihin. Apalagi kalau cewek-cewek yang suka nail artan, mending ya udahlah, jaga aja, yang penting kukunya sehat. Iya, benar. Kalian balik Indo ya. Nggak apa-apa deh, terserah dah. Kalau mau balik Indo terserah deh. Aksesoris 3D ya gimana juga boleh lah. Mau di printing kayak gimana ya, terserah kalau deh. kalian mau kerja di sini kayaknya yang ada lebih ke kegiatan fisik gitu, tangan udah. Ya udah. Kamu juga awal-awal pas sebelum kesini kan kayak abis. Iya, aku juga. Itu seminggu sebelum, ya aku cuma seminggu lah. Aku nail art dulu kan sebelum pinching tuh. Iya, sebelum pinching. Gitu, habis itu kan minggu depannya aku mau berangkat. Dan bener-bener dihapus. Hamin 2 berangkat. Akhirnya mutusin. Hamin 1 ya? Hamin 1 kita mau berangkat. Iya. Pokoknya ya udah, Hamin 1 kamu di remove ini ya. Ke nail salon lagi. Nail salon lagi tuh buat remove. Iya, terus kan yang lain kan kayak ya udah gitu biarin aja lah, ini bagus apa ini
kirain dia ini loh kan waktu aku tanya kan available nggak malam itu, aku mau remove. Dia kira tuh aku tuh kecewa gara-gara jelek hasilnya, baru seminggu kan. Karena ada sesuatu yang salah atau apa padahal gitu ya. Bukan, justru ini sayang banget. Karena keadaannya terpaksa aja ini mau pergi daripada di sini. Belum tahu kan yang salah mana gitu. Terus mahal juga kan. Kalau memang di-convert ke Indonesia ya hitungannya mahal ya. Di sini. Apalagi kan baru datang juga kan. Masa udah harus mikirin ini gitu. Ya udahlah di Indo aja yang udah tahu gitu di mana. Dan itu padahal udah marble segala macam. Iya, udah bagus tuh pokoknya udah bagus dah, kuku cantik deh itu. Ya gitu. Jadi ya gitu, kalau kerja di pabrik ya. Iya, strength test itu beneran ada. Strength test itu beneran ada guys. Jadi bukan yang kayak cuman formalitas doang. Jadi memang itu kalian dites angkat beban, push up, sit up, ya. Terus push up, sit up, plank, terus urine test juga. Iya. Ya, urine test juga, terus hearing test juga. Iya, hearing test. Ya kan, hearing test juga. Jadi ya itu cukup ketat ya untuk masuk ke pabrik ya, dengan notabene-nya adalah pekerja pabrik packing yang fisik itu ya cukup ketat ya. Maksudnya nggak segampang kayak mungkin gue bisa kerja fisik nih, gue bisa berdiri 9 jam, gue bisa ngangkat 20 kilo, gue bisa apa, terus gue bisa langsung masuk, itu nggak segampang itu gitu, ya kan. Nah, terus fun fact-nya lagi, orang sini itu lebih suka by phone. Oh iya. Jadi mungkin kalau di Indo kalian kayak bisa WhatsApp, email ya. Misalnya kayak contoh kamu apply job street, terus misalnya dipanggil nih, dapat email kan kita misalnya yaudah panggilan interview atau segala macam tanggal berapa gitu ya. Itu kan biasanya kita suka ada jeda waktu atau gimana gitu kan. Waktunya cukup lama. Dan jeda waktunya cukup lama, misalnya kayak seminggu lagi atau 2 minggu lagi gitu ya. Nah kalau di sini itu lebih hitungannya lebih cepat. Jadi kayak misalnya kayak kita contoh misalnya kayak kita apply nih lewat Seek atau apa. Itu biasanya orang employer yang mau cari orang untuk bekerja itu biasanya langsung telepon. Jadi karena kan nomornya nomor Australia lagi ya? Ya, jadi bukan diproses di Seek lagi atau mungkin by email, enggak, itu biasanya SMS atau telepon. Biasanya. Nah, SMS atau telepon itu kan berarti dengan kata lain kitanya sendiri harus ada di Australia nih. Iya. Ya kan? Kitanya sendiri harus ada di Australia, udah punya nomor Australia, ditelepon, masuk voice, misalnya kita punya voicemail ya, atau segala macam masuk voicemail, itu biasanya dari voicemail itu kita langsung harus telepon balik. Iya. Gitu. Jadi kayak ya misalnya contoh gini, kalau kamu dipanggil misalnya, kamu bisa nggak datang misalnya interview deh besok atau lusa gitu misalnya. Biasa tuh dalam kurun waktu mungkin seminggu lah paling lama. Nah kita kalau seandainya ya sampai misalnya nggak bisa atau apa, itu kayak agak sedikit susah untuk minta reschedule. Karena mereka tuh kayak strict banget masalah waktu. Ya bener kan? Kayak kita istirahat 10 menit aja. Bener-bener diliatin. Bener-bener tuh 10 menit. Kalau misalnya telat, you late. Time, you late. Ya padahal kan sebenarnya kan pabrik kan itu tetap jalan ya. Ya kecuali kita memang pegang spot tertentu yang memang cuma satu orang. Ya kan, yang enggak cuma itu yang kasarnya kalau kita nggak datang tepat waktu itu nggak jalan. Nah, tapi kalau misalnya enggak, itu sebenarnya ya jalan-jalan aja karena pabrik rame kan. Cuma tetap aja 10 menit itu kayak bener-bener ya gimana ya, kayak kamu keluar beres itu udah 2 menit 3 menit jalan. Terus baru ya kan? duduk. Baru duduk misalnya ngeminum, minimal minum deh. Duduk minum itu paling cuma kita punya waktu 5 menit lah. 5 menit lah ya. Iya. 5 menit 3 menit keluar, 5 menit minum segala macam, ke toilet, ke WC, balik lagi tuh 2 menit. 2 menit lagi buat persiapan untuk persiapan lagi. Gitu pakai lagi apronnya, gloves yang kayak mau operasi itu. Iya, glove, cuci tangan. Langsung balik lagi ke station kita. Iya. Itu 10 menit. Jadi katanya 10 menit itu dihitung dari kita leave the station. Iya, bukan saat kita nyampe di lunchroom. Iya gitu. Jadi kayak
ya mereka tuh benar-benar strict. Iya. Masalah waktu ya. Iya. Cukup Apalagi ya strict. kita juga harus ngikutin karena ya yang lain juga ngikutin. Kalau enggak Benar. ya bisa di-report lah. Benar. Bahaya juga, maksudnya menjaga nama baik orang-orang Indonesia. Iya, Apalagi benar. di pabrik kita udah lumayan Cukup banyak ya Cukup sekarang banyak ya. Dulu waktu aku mungkin berapa bulan yang 6 bulan atau 8 bulan yang lalu itu aku cuma berdua. terus Sekarang jadi mungkin berempat. udah Terus sekarang iya, udah sekarang belasan. udah belasan kali ya Iya. orang-orang Indonesia ya yang di sana ya. Hmm. Gitu. Terus mungkin itu sebanding kali ya sama ya maksudnya kan waktu itu di sini sangat Tapi itu berharga. kalau yang cari kerja itu yang by phone gitu nggak semua, tapi kan ada Nggak yang semua, masih. ya, Soalnya emang masih. ada case-nya juga yang teman aku misal dia di Indo udah dia terus mau kerja di Melbourne tuh ya udah dia by email kan. By email karena dia taunya dari grup apa dari Facebook gitu yang di farm itu tuh. Oh. Iya, dia udah tahu duluan. Iya. Jadi dia udah apply dulu, terus ya udah by email gitu. Cuma emang mostly pengalaman kamu Iya, kayak gitu ya di sini ya. pengalaman Dan kebanyakan teman-teman ya Iya, di sini kebanyakan itu gitu. harus mesti datang dulu ke Aussie. betul, mesti baru. datang dulu karena kadang-kadang kalau kalian masih di Indonesia gitu, misal kalian contoh udah dapat visanya kayak kemarin udah load segala macam, terus kan takut ya mungkin ya memang ada ketakutan kayak misalnya di sini stay berapa lama belum dapat pekerjaan kan biayanya lumayan banyak. Jadi kayak mesti di Indo nyari dulu segala macam. Itu sebenarnya kadang-kadang aku pernah ngobrol sama employer juga. Itu kalau kita nomornya masih bukan nomor Australia, walaupun di CV-nya udah dijelaskan kalau kita masih di Indonesia, itu kadang-kadang sama dia nggak dikontak. Karena nomornya itu masih nomor Indonesia. Jadi contoh kalau nomor Indonesia kan ya mereka nggak bisa call kan pasti. Mereka nggak bisa call, mereka nggak bisa SMS. Gitu. Jadi ya mungkin ada beberapa pabrik, ada beberapa kasus yang memang masih email tuh mereka masih pakai. Tapi menurut aku kebanyakan di sini itu pakainya langsung by phone. Sama Langsung by phone, SMS langsung gitu. SMS. Jadi ya sebaiknya sih memang ada temen lah ya setidaknya ya. Iya. Satu lah minimal. Minimal tuh kita ada begitu nyampe tuh ada temen lah. Tapi kalau memang kalian bener-bener yang nggak ada teman atau kalian mau cari travel mate ya, misalnya kalian join grup Yang satu Telegram base, atau satu base atau apa, kan biasanya suka ada yang kayak 2 orang, 1 orang ngumpul atau apa, jadi kan jadi travel mate ya, itu kan bisa juga gitu loh. Jadi lebih proper juga gitu daripada kalian cuman bener-bener sendiri atau gimana, itu agak sedikit lebih sulit dibanding kalian punya teman. Itu kalau di sini gitu. Terus mungkin kamu bisa bantu jelasin dapatnya berapa sih? Senang dong kalau udah ngomongin kan kita kan dari mungkin jelasinnya kayak yang capeknya ya kan, capeknya, kerja fisiknya, dinginnya, apa pengorbanan itu untuk dapetin berapa sih? Coba. Tapi ya ini dulu kayak disclaimer dulu. Angka ini mungkin belum tentu besar bagi beberapa orang, tapi bisa juga besar bagi beberapa orang. Benar. Ya kan? Tergantung perspektif masing-masing ya. Dan ya balik lagi tujuan kalian juga kesini apa. Jadi ya kan emang kerjaannya kan kita kan casual worker kan di sini emang yang agak kasar ya, kerja fisik gitu. Kerja fisik. Iya. Tapi kalau misalnya kalian emang mau ngejar, ya kalau kayak aku nih, aku kan banyak mimpi lah. Ya kan kamu tahu sendiri lah, aku juga banyak mimpi kan. Banyak mimpi dan waktunya juga banyak yang perlu dikejar. Banyak yang perlu dikejar dalam waktu dekat. Itu kayak kalau aku kesini lebih enak gitu. Lebih enak karena aku kerja di sini capek-capek begitu. Terus rewardnya juga oke. Aku masih bisa kerjain yang lain yang di Indonesia. Betul. Jadi ya udah itu worth it. Soalnya di sini walaupun aku kerja capek-capek kayak maksudnya semua kerjaan capek. Semua kerjaan pasti capek. Ada plus minusnya pasti. Iya. Cuma maksudnya ini kerja di sini
overtime plus overtime, walaupun overtime-nya paling sejam 2 jam ya, sejam 2 jam lah. Itu biasanya masih pulang sekitar jam 5-an masih pulang. Iya, udah pasti udah pulang. Betul. Gitu. Tapi balik lagi, startnya jam 6 pagi. Jam 5 udah harus bangun. Jam 5 bangun, setengah 6 berangkat, jam 5 bangun, setengah 6 berangkat, jam 6 itu kita udah harus siap di station ya. Iya. Udah harus bener-bener ready di station, packing, pulang-pulang ya jam 4 setengah 5 lah ya. Balik lagi jam 10 udah mesti tidur lagi tuh. Iya. Ya, jadi mungkin kalau kalian yang di Indonesia kan mungkin habisnya di perjalanan ya, kadang-kadang kan perjalanan suka lama kan. Jadi bisa contoh kayak dulu aja aku rumah jam 9 jam 8 ya. Aku rumah di Bekasi. Dulu kerjaku di perusahaan swasta di Jakarta. Barat lagi ya. Jakarta Barat lagi waktu itu kan di Meruya. Di Meruya, kalau bayangin aku dari Bekasi kerja di Meruya, setiap hari bolak-balik pakai motor. Jadi memang dari Bekasi sendiri ke Meruya itu mungkin sekitar 1,5 jam pakai motor. Ya kan, jadi ya kalau aku masuk jam 9 setengah 10 ya berarti jam 8 itu harus berangkat. Ya kan, tapi tetap kan bangun masih bisa jam 6, masih agak siangan tuh jam 6 setengah 7 itu masih oke. Ya kan, cuman kalau di sini ya jam 6 bener-bener tuh siap. Iya, harus udah siap di station. Siap di station ya, bukan baru nyampe baru siap-siap ya. Bukan ngopi-ngopi dulu. Bukan ngopi-ngopi dulu. Nggak ada tuh kayak dulu kalau di kantor kan biasa nyampe kantor misal beli kopi dulu, jajan beli sarapan. Atau chatting dulu atau scrolling dulu. Aduh itu udah nggak ada waktunya deh. Soalnya emang di dalam pabrik juga kan nggak boleh bawa handphone kan. Iya benar. Iya, jadi nggak ada waktu kayak gitu bener-bener. Nggak ada. Kalau kita di dalam station ya udah kita kerja aja. Kerja. Kita ya kalau mau main HP ya pas lagi break pas itu lunch, lagi lunch pas lunch 10 menit break 10 menit itu. Jadi masih penasaran ini dapatnya berapa sih? Dapatnya berapa? Ini tapi nggak semuanya sama ya. Iya, balik lagi nih disclaimer ya. Jadi ya, gimana perusahaannya? Ya, jadi kebetulan aku sama Nidia itu kerjanya di tempat yang sama dan ininya sama. Apa tuh namanya? Status jabatan atau apanya itu sama, status employee-nya itu sama. Jadi kita dapatnya earning-nya benar-benar sama ya. Iya, benar sama. Yang ngebedain tuh yang ngebedain paling jamnya. Iya, paling jamnya. Karena di sini kita bayarannya itu per hours, ya, per jam. Per hours dan minitnya bener-bener dihitung. Bener-bener dihitung. Jadi ya apa ya? Kayak contoh kayak kalian buang sampah terakhir aja. Misalnya 15 menit. Misalnya 15 menit, ya udah kalian gaji kalian tuh nambah 15 menit lah kasarnya kan kayak gitu. Karena kalian bakal clock out ya di jam setelah buang sampah itu. Beres misal setelah beres di station. Ya, gitu. Jadi bener-bener kita dihitung tuh by hours, by jam. Jadi ya memang menurutku ya itu sebanding dengan mereka berharap kalau kita benar-benar bekerja itu nggak wasting time gitu kasarnya. Jadi 1-2 menit 3 menit itu bagi mereka itu berharga karena kan kita bayarannya juga per jam. Contoh kayak kita buang sampah lah 5 menit 10 menit itu kan masuk loh ke gaji kita 10 menit 5 menit. Iya nggak sih? Iya. Ya sama aja kayak kita dituntut, ya lu istirahat dikasih waktu istirahat 15 menit, ya jangan jadi 20 menit dong. Bener nggak? Lu 5 menit gue buang sampah, lu 5 menit lu buang sampah aja gue bayar. Berarti dengan kata lain lu 5 menit di luar tanpa lu bekerja itu gue bayar selama seharian. Ya kan? Jadi ya memang sebanding dengan apa yang di-expect dengan apa yang kita earning gitu. Iya kan? Bener kan ya? Gitu. Jadi ini disclaimer balik lagi. Pekerjaan di Australia itu banyak. Iya, banyak. Ya, sepabrik itu banyak. Ya kan? Ada kalau kalian mau kerja mining bisa industri ya. Ada mau kerja mining bisa, mau kalian coba beternak bisa, masuk farm, mau kalian petik apel bisa, ya kan, petik anggur, winery. Atau mau di cotton, atau mau di grain juga sekarang yang mau panen ya kan lagi open hiring juga. Grain sekarang musim
mau harvestnya bentar lagi. 4 bulan ya. Iya, itu grain juga bisa, kalian mau hospitality juga bisa. Kalau kalian misalnya mau kerja di hotel sebagai ya mungkin hospitality lah ya, bagian hospitality, chef atau chef juga bisa, kitchen helper bisa. Nah, itu gajinya semua beda-beda. Iya. Ya, ada yang lebih kecil dari kita, ada yang lebih besar dari kita. Iya. Gitu. Cuman memang segini sih menurut aku gaji kita termasuk bukan yang di bawah, tapi nggak terlalu atas juga. Iya. Gitu. Jadi kalau bisa dibilang ya middle lah. Iya. Dan nggak musiman. Iya. Dan nggak musiman. Iya. Untungnya kita nggak musiman karena kan pabrik ya jalan terus ya. Jalan terus. Kalau saya farm, contoh misalnya kayak cotton kemarin kan, atau grain sekarang yang lagi buka ya. Grain itu cuma 3 bulan kalau nggak salah. Iya. 3 atau 4 bulan gitu. Maksudnya kalian masa berjayanya tuh masa berjaya. Masa berjayanya tuh ya udah masa-masa mereka panen aja, karena di luar itu ya mereka sebenarnya nggak butuh casual worker yang untuk bantuin mereka pas panen gitu. Benar. Jadi ya memang ada beberapa kerjaan yang musiman kalau di sini. Kalau di sini benar-benar musiman. Gitu. Jadi mau di-spill aja nih harganya. Mau kayak punya pabrik aja. Mana kerja. Ya udah, pokoknya itu kan disclaimer ya, maksudnya banyak kan faktor yang menentukan. Dan scout ini kalau rate-nya dan statusnya kan statusnya kan juga kita casual worker kan. Dan nggak semua mid-fact sama. Iya, betul. Nggak semua mid-fact sama. Beda-beda. Iya, ada yang statusnya full time juga. Betul. Iya, kalau kita kan casual. Ya, kalau balik lagi mungkin casual agak dijelasin dulu kali ya. Bedanya casual sama full time. Oke, kalau full time tuh jadi kayak kan kita karyawan tetap lah gimana di Indo. Jadi kamu punya hak cuti annual leave. Annual leave-nya ada biasanya 12 ya, apa 13? Aku ada di sini lebih lama deh. Enggak, kalau di Indo 12 ya, apa 13? 12 yang wajibnya biasanya, nanti kalau ada tambahan tuh itu kebijakan perusahaan. Tapi yang wajib dari undang-undang tuh 12 hari. Nah, kalau di sini aku kurang tahu, tapi kalau nggak salah lebih lama. Tapi itu udah tambah cuti bersama kan sebenarnya ya. Ya, kalau cuti bersama dipotong kan, cuti pribadinya kan, bener nggak sih? Iya kan? Iya gitu. Kalau yang full time tuh dia biasanya kalau misalnya rate-nya tuh lebih lebih rendah dari yang casual. Lebih rendah, tapi ya itu dia punya annual leave. Iya benar. Kalau misalnya pabrik holiday, pabriknya libur, ya kita tetap dapat gaji, tetap bayaran. Kalau full time. Kalau casual enggak. Jadi kalau casual tuh benar-benar ya kalau kalian kerja ya kalian dibayar. Kalau kalian libur ya udah nggak dibayar. Ya udah nggak dibayar gitu. Ya kayak buruh pabrik lah ya. Buruh pabrik kan? Iya. Buruh pabrik kan misalnya kayak contoh buruh pabrik harian misalnya gitu, 8 ribuan. Iya, atau misalnya kalian lagi ngebangun rumah, misalnya kan suka ada tukang-tukang gitu ya. Itu kan kalian pasti bayarnya per mereka kerja kan. Per hari. Ada yang mungkin borongan sih, tapi kalau kita ngitungannya per hari ya. Iya, kalau kita apalagi kan kalau di pabrik kita kan ada day off ya, ada RDO, rest day off kan. Iya, jadi kayak RDO itu. Iya nggak sih singkatannya? RDO itu singkatannya apa ya? Rest day off nggak sih? Kok rest day off sih? Aku lupa. Ya pokoknya RDO intinya. Kayak bukan rest day off. Aku lupa. Ya pokoknya day off lah. Pokoknya intinya day off lah ya. Iya pokoknya day off. Jadi setiap minggu tuh ada day off yang bergilir. Misal hari minggu ini di Senin, minggu depan di Selasa, minggu depannya lagi Rabu. Terus pokoknya seminggu intinya kerja 4 hari. Kalau full time ya udah mereka day off ya udah seneng karena mereka tetap dapat bayaran. Tapi kalau casual work kebanyakan pada minta masuk karena kalau misalnya mereka nggak masuk nggak dibayar. Hari itu nggak dibayar jadi ya udah kita kerja 4 hari ya udah dibayar 4 hari gitu. Jadi nah itu juga beda-beda ya. Jadi kalau kalian kerja di pabrik yang lain itu bisa jadi mereka masih bukan masih sih, mereka memang jadwalnya yang 5x8. Iya, 5 kali. Ya, 5 kali 8 itu berarti 5 hari kerja, tapi 8 jam. Iya, kalau kita memang di pabrik kita itu 4x10. Iya. Jadi 4 hari kerja dan 1 hari itu 10 jam. Jadi tetap sebenarnya minimal kerjanya itu 40 jam. Ya, jadi minimal kerjanya itu 40 jam. Jadi casual itu kenapa lebih tinggi? Karena casual itu ya gitu tadi kan, udah kita nggak dapat privilege, kalau libur ya libur, nggak dibayar. Nah terus kalau misalnya kita sakit
contoh misalnya aku sakit besok nih Senin nih, kan sakit, ya udah gitu kita nggak dibayar kan Senin. Nah terus bedanya itu nambah 25% ya. 25% casual dari full time. Full time. Ya. Iya. Jadi casual itu 25% lebih tinggi dibanding full time. Iya. Ya 25%. Gitu. Nah, kalau di sini, kalau di Medfact yang di kita itu dapatnya adalah 32 before tax. 32 before tax per hour before tax. Before tax. Iya. Taxnya itu 15%. Tergantung. Kok tergantung? Iya tergantung, kan kayak sama kayak di Indonesia ada bracket-bracketnya masing-masing. Iya. Kalau misalnya kayak kita udah nyentuh di income annualnya ya 45.000 ya? Iya, 45.000. Kalau kita masih di sampai 45.000, kita potongan taxnya tuh masih 15%. Habis itu per tahun ya, ini per tahun ya, iya, gross per tahun ya. Gitu. Gross per tahun. Iya. Tergantung bracketnya sih. Iya, 15% ya. Jadi 15% ya bersih-bersih mungkin sekitar 30. 28. Enggak, 30 koma sekian. Ya enggak dong. 32 dikurangi 15% berapa? Udah 30 kurang, nggak sih? Iyalah, 10%-nya aja udah 3%. Udah iya. $3. Iya bener ya? Iya. Oh iya bener. Iya bersih-bersih ya 29 lah, 28, 29. Iya bersih-bersih 29 lah ya. Iya, masih 30 kurang bersihnya. Iya, bersihnya. Iya, bersihnya per hour. Cuma enaknya di sini karena orang-orang banyak yang ngejar overtime juga. Kalau di sini overtime tuh plus lagi 25%. Plus lagi 25%. Iya, plus kalau lagi rate-nya. Betul. Benar-benar jadi ya ntar biasanya tuh di payslip kalian tuh dihitungin seminggu tuh kalian udah kerja berapa jam. Jadi kalau misalnya udah 38 jam ya udah itu 38 jam dikali sama rate kalian yang di awal rate normal yang 32 itu. 32 dikurangi 15%. Iya, terus kalau misalnya kalian ada overtime, ya kalian ntar tambah lagi 25%. Iya, tambah lagi 25% rate-nya. Iya, gitu. betul. Jadi apa? Ya sebanding lah ya. Memang kita di sini cukup dihargai ya pekerjaannya. Jadi pekerjaan kita lebih 1 jam atau lebih 2 jam, ya itu benar-benar itu masuk ke overtime. Iya. Ya, jadi benar-benar masuk ke overtime dan itu ya udah masuk perhitungan gaji langsung ditambah 25%. Ya, jadi misalnya nggak bisa gitu ya, ya udah kamu lembur, tapi nanti makan malamnya dikasih deh. Iya, nggak ada kayak lembur tapi diganti makan malam, nggak ada. Nggak ada ya, jadi itu nggak ada. Jadi atau diganti deh sama daging pabrik, nggak ada. Nggak bisa. Ya udah kita bener-bener semua karena itu udah hitungan clock in, clock out. Iya, clock in, clock out aja kita pakai fingerprint ya. Ada recordnya gitu. Jadi kalian nggak perlu takut kayak, wah, gue masuk jam sekian, keluar jam sekian, 10 menit gue buang sampah nggak dihitung nih, atau apa gitu. Tapi kalau misalnya emang ada masalah sama itu, bisa sih. Itu kita ngomong bisa, karena ya emang bener-bener mereka pun juga tanya kan, ada masalah nggak sama dengan apa atau masalah tappingnya, absennya. Soalnya itu ngaruh banget ke payment kita. Gitu aja 10 menit. Karena 10 menit sehari kali 5 udah 50 menit. 1 jam. Udah berkurang duitmu, udah berkurang berapa? $30. Ya kan? Iya. $30 tuh kali 10.000 tuh udah 300.000 kan? Bener ya? Iya, 300.000. Iya kan? Iya, 300.000. 300.000 Indo maksudnya. 300.000 Indo maksudnya ya, 300 Indo. 300.000 Indo ya. Betul. Iya, gitu. Gitu. Jadi apa? Jadi kerjaan ini worth every penny. Sebenarnya gini, mungkin kalau aku bantu jelasin lah ya, karena kan mungkin aku udah agak lama di sini ya, 1 tahun di sini. Jadi apa ya? Mungkin kalian udah sempat research juga. Kerjaan di sini kan dapatnya berapa, earningnya berapa, bisa saving berapa, pekerjaannya bagaimana gitu ya. Ya sorry itu saya memang banyak kita dikasih janji-janji manis sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya apa ya, kalau misalnya kalian kadang-kadang ya, aku nggak bilang semua influencer atau apa gitu ya. Ya mungkin mereka bisa dapatnya segitu, memang bisa.
gitu. Jadi ya kalau aku boleh sebut ya, misalnya banyak orang yang bisa ngumpulin kayak, oh sebulan kerja di Australia dapat 45 juta misalnya, atau dapat 40 juta. Itu sebenarnya dibilang bisa apa enggak, kalau kalian nanya ke kita gitu ya, bilang bisa apa enggak, sebenarnya bisa. Bisa. Tapi satu, kalian harus ngincar pekerjaan yang benar-benar high rate, high paying rate. Itu satu. Dan biasanya pekerjaan yang high paying rate untuk anak-anak WHV itu biasanya seasonal. Yang kayak tadi kita cotton. Iya, cotton, grain. Cotton itu atau grain bahkan bisa lebih dari 4.000 nggak sih? Itu bisa dapat, karena per weeknya bisa. Ya, itu bisa dapat tuh kalau kita kan 30 ya, 32 sekian. Itu kalau cotton atau grain itu bisa dapat per jamnya itu sekitar 38 sampai 40. Plus itu tuh bisa dapat tinggi banget per week tuh karena mereka long hour banget. Iya. Dan itu long hour banget, kamu kerja dari pagi sampai malam. Sabtu Minggu bisa masuk. Iya, karena ya udah harvest. Jadi karena kan harvest kan benar-benar setiap hari, setiap jam itu mereka benar-benar kayak nggak mau wasting time waktu harvest mereka gitu. Jadi kalau influencer bisa bilang, bisa dapat segini nih, ya bisa, bisa. Tapi kalian balik lagi ya, kalian harus ngincer pekerjaan yang satu high paying rate. Kedua, kalau nggak itu kamu harus second job. Iya, kalau misalnya kayak jadi kita harus part time. Kita misalnya full time di pabrik sampai sore jam 5 gitu ya. Terus jam 6 lanjut lagi kerja misalnya sebagai waiters atau sebagai cashier atau sebagai washing machine. Kalau washing machine itu jadi mesin dong. Apa? Ya bahasa Indonesianya tukang cuci piring lah. Gitu ya, tukang cuci piring di resto-resto. Nah, itu bisa. Bisa. Tapi kalau misalnya ya udah, gue nggak mau terlalu yang gimana banget gitu ya, kayak kita gitu ya, masih pengen punya kehidupan kayak gini, masih mau berbagi, masih bisa pengen berbagi, ya kan, masih mau berbagi after hours, ya kan, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan gitu ya. Nah, itu jangan terlalu berharap seperti itu, ya, karena itu terlalu tinggi lah. Kalau kalian mau berharap misalnya 40 atau 45, itu terlalu tinggi. Sebenarnya yang menurutku yang paling possible banget, yang paling possible bener-bener bagi orang-orang WHV, itu kita bisa ngumpulin 20 sampai 25 juta. Range-nya ya. 20 sampai 25. Itu bisa dibilang cukup lah. Tapi dengan catatan ya satu, kalian jangan bolos-bolos. Ya kan, kerja full setiap hari. Jangan FOMO mungkin bahasa apa kali ya, FOMO kali ya, kalau misalnya ada orang yang teman gue lihat beli barang mahal nih, gue juga mau gitu, misalnya gitu ya. Itu apa FOMO namanya kan? Jangan FOMO, kan? Jangan FOMO. Terus masak sendiri, jangan, kalau di Indo kan banyak Gojek, GoFood, ya itulah yang pokoknya delivery ya. Iya. Itu sebenarnya kita boleh nggak sebut GoFood? Boleh sih. Boleh lah ya. Boleh. Ya, GoFood itu. Nah, terus ya udah, masak sendiri, mobil sharing. Jadi kasarnya kalau bahasa itu namanya frugal living. Iya, frugal living. Jadi ya gitulah, kayak untuk untuk hiburannya tuh. Iya, hiburannya tuh ya apa sih yang seadanya, secukupnya aja. Yang secukupnya aja lah. Hidup juga misalnya, secukupnya gitu. Nggak usah yang terlalu, ya misal kayak kita kan, ya ini contoh aja ya, kan kita kerja di pabrik gitu. Yang nggak usah lah kita pakai barang-barang branded ke pabrik gitu loh. Kayak jadi sepatu, ya udah secukupnya aja, yang penting kita nyaman gitu. Betul. Nyaman untuk kerja. Betul. Ya nggak melarang juga gitu untuk beli hal-hal itu. Cuma ya kalau misalnya emang ngejarnya untuk saving, sedikit lebih saving, lebih banyak, ya itu mungkin agak sedikit di self rewardnya tartar dulu kali ya. Jangan. Ini juga sih, kalau misalnya kita beli-beli yang gitu juga buat apa sih sekarang? Kayak maksudnya kita juga jarang keluar dan kegiatan kita
Dan sebenarnya bukannya buat apa, balik lagi ya, kalau misalnya kalian nih biasa di Indo, misalnya suka beli itu, ya itu no problem, karena kan kalian juga ya misalnya bekerja apa, kalian punya duit ya nggak masalah sebenarnya gitu. Cuman kan balik lagi tujuan orang kan beda-beda ya, ya kan, tujuan orang beda-beda. Jadi kalau tergantung kalian, seperti yang kita jelasin sebelumnya juga kan, WHV sebenarnya ya ditujukan untuk working holiday visa, ya kan? Sebenarnya ditujukan itu ya kita bekerja dan berlibur, sebenarnya duitnya dipakai untuk berlibur. Cuman kalau kalian mungkin mau sedikit ngikutin cara hidup kita, yang mungkin kita mau di Indo ada sesuatu yang banyak yang kita kejar, mau saving segala macam, ya itu mungkin cara hidupnya bisa ngikutin kayak kita, yang tadi kita sedikit jelasin. Tapi kalau kalian misalnya, kita juga nggak frugal-frugal. Tapi kita juga nggak frugal-frugal banget hitungannya. Banyak jajan sih ya. Cukup banyak jajan. Kamu ngomongnya dari hati banget ya kayaknya. Enggak sih, maksudnya yang biasanya mau selfie, kamu cuma aku yang menghasut kamu tuh yang pizza itu. Yang Afgan yuk. Afgan tuh di sini bukan penyanyi ya. Oh iya. Ini Indian resto. Di sini Indian resto namanya Afgan. Ya, jadi bukan Indian dong ya? Indian gak sih? Indian itu. Bukan. Terus apa? Memang Afghanistan. Yang kayak kebab itu mana? Kebab. Makanan kayak kebab. Gyros. Tapi kan namanya gyros di situ. Kalau kebab kan Turki. Iya. Kayak nggak tahu deh aslinya mana. Ya pokoknya Afgannya Indian. Ya kissing. Ya mungkin gitulah ya. Iya. Ya itu. Jadi apa tuh namanya? Ya tadi gitu. Jadi jangan muluk-muluk mungkin bisa dengan 40 atau 45 gitu. Iya sih, bisa. Kita juga sebenarnya kalau mau ngincernya ke sana ya, sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Cuman kan balik lagi kan hidup nggak cuma buat hidup doang. Iya. Gak cuman buat sekedar hidup. Ya kan, kalian pasti kayak aku udah setahun di sini pasti butuh lah yang namanya jalan-jalan, ya kan, butuh lah yang namanya makan enak, ya kan. Kita udah kerja mungkin kalau di Indo ya, karena kita hidupnya di Jakarta ya, mungkin kalau aku sama Nidia kalau di Jakarta dulu kita kantoran, ya kan. Kalau kantoran kan mungkin lebih pakai otak ya. Ya kan, dibanding fisik. Fisik mungkin iya, tapi balik lagi di perjalanan paling ya. Di perjalanan, karena kan kita kan kalau di Indo kan duduk di depan komputer, ya kan. Itu masih pakainya pakainya otak. Kalau di sini kita benar-benar pakainya fisik. Jadi fisik itu benar-benar lelah lah. Gitu ya. Jadi ya kita pengen makan, pengen apa, ya itu baik lagi ya, kalian bisa atur-atur sendiri itu gimana. Ya. Mau kalian itu strateginya mau apa, kalian tujuan kesini apa. Kalau kalian memang tujuannya memang cuman gue juga sebenarnya di Indo cuman pengen kesini, pengen coba, pengen merasakan ini, pengen ke negara mana, pengen ke negara bagian mana. Misal contoh kalian mau sebulan nemplok sini, no problem gitu, karena memang tujuan kalian seperti itu, kalian mau explore yang namanya Australia gitu ya. Mau kemana-kemana itu terserah. Tapi kalau kita memang tujuannya agak sedikit berbeda ya. Ya kalau kita tujuannya memang ada yang beberapa yang kita mau saving di Indonesia. Jadi ya itu mungkin lebih ngumpulin ya dengan caranya ya seperti itu. Mungkin kalau agak sedikit dijabarin kali ya, agak sedikit dijabarin. Contoh kayak kita rent aja itu di sini rata-rata untuk rent itu per week, per minggu. Karena balik lagi kita bayarnya di sini per minggu ya. Iya. Bukan per bulan ya. Kalau di Indonesia gaji kan gaji pun per minggu. Per minggu. Jadi kita di sini bayarannya per minggu. Kalau di Indonesia kan per bulan. Kalau kita rata-rata hampir semua pabrikan kali ya. Iya kayaknya sih. Iya, hampir semua pabrikan. Aku sempat nanya-nanya orang yang udah kerja di pabrik lain. Itu juga semua per week gitu ya. Sih. Gajiannya per week. Jadi bayar rent pun juga per week. Per minggu. Per minggu itu ya rata-rata rent itu sekitar 150 sampai $200. Ya. Jadi kita berdua ya kurang lebih kalau di pabrik dengan kerja 4 hari
itu dapat mungkin sekitar 1.000 ya, 1.000 dapat. 1.000 dipotong dengan rent itu sekitar 150. Anggaplah rent 150, berarti kan sisa 850, ya kan? 850 kalian kan pasti perlu makan dong, ya kan? Perlu groceries. Kalau seandainya kita groceries itu masak, itu mungkin bisa 50-100 ya per orangnya. Ya, 50-100. Tapi kalau 100 tuh udah mungkin kayaknya udah wow. Udah mungkin. Snack. Iya, udah sama snack. Misalnya kalian beli susu, beli apa itu udah sama jajanan sama snack 100 itu udah cukup lah. Ya mungkin seorang mungkin ya 50-70 lah ya. Iya, itu udah kayak cukup sih cukup untuk lah, seminggu untuk masak makan, maksudnya untuk siang, makannya untuk cukup malam, enak, daging udah kebeli, iya. Ya sayur, daging itu udah kebeli, nggak yang kayak makan terlalu apa, misalnya cuma sama nasi telur Indomie dong, enggak. Kalau kayak gitu sih bisa lebih irit lagi. Kalau kayak gitu bisa lebih irit lagi. Iya, ya kayaknya kan? $30 juga kurang deh. Apalagi kalau Oki Jelly Drink sama Promah ya, itu lebih irit lagi. Penunda lapar. Buat mahnya. Buat mahnya Promah. itu lebih bisa saving lagi. Iya. Cuma bisa. Iya, mati. Bisa tapi mati. Nah gitu, jadi ya 50-100 itu udah daging lah ya, udah cukup lah, daging, sayur. Di sini tenang aja, di sini skill masak kita terutama itu akan terasa sendiri kok. Tenang aja. Karena survival kit kita lama-lama kayak gila gue bosan banget ya makanannya. Nyoba apa ya? Bikin opor lah ya. Kemarin kan, walaupun bumbunya masih instan. Iya, tapi kan tetap ditambahin apa. Jadi kan opor kan? Dan enak kan? Masih kayak opor beneran kan? 3 hari berturut-turut kan? Opor kan? Karena kalau bikin opor sedikit tuh kan kayak tanggung ya. Ngapain gitu ya? Bikin opor sedikit ya. Makanya kamu bikin buat aku makan juga. Itu aja buat 2 orang aja 3 hari ya buat habis. Iya. Ya gitu. Kalau di sini ya nggak frugal, ya kita juga frugal gak gimana terlalu parah banget sih, kita juga masih bisa dari jajan-jajannya ya, karena FYI untuk misalnya kalian beli Chinese restoran gitu ya, beli di Chinese restoran itu kalau mungkin kalau di Indo kalian beli di Chinese restoran atau kita bisa bandingin seperti inilah. Mungkin kalau kalian mungkin yang sama-sama persis deh, kayak burger misalnya contoh, ya kan, kayak kalian burger di McD misalnya. Itu burger mungkin kalau di Indo ada yang 20.000, mungkin paling mahal burger berapa ya di Indo ya? Mungkin 50.000 kali ya? Ya kalau McD sih. McD berapa sih sekarang? 50.000 ya? Sekarang sih paketannya. Iya, paketannya ya 50.000 ya. Nah itu mungkin sekitar 50.000-an. Itu kalau burger McD ya kasarnya. Nah kalau burger di sini McD itu harganya $15. Paling murah. Iya. Jadi $15 aja itu berarti 150.000. Gitu. Jadi kalau kalian contoh misalnya beli di Chinese, ya anggaplah kalian makan Chinese restoran lah. Kita berbicara mungkin restoran kali ya. Chinese restoran. Kalau kalian makan misalnya beli nasi sama apa kayak misalnya Foyohai atau sapi lada hitam lah misalnya gitu ya. Nasi satu paketan gitu ya. Satu paketan. Itu harganya kan mungkin sekitar 14 15. Enggak tahu. Lebih. Maksudnya di sini. Enggak, kalau di sana. Iya, kalau di Indo, kalau Indonesia. Kalau di itu Indo mungkin sekitar bisa ngabisin 100 lebih enggak sih? Enggak, kalau nasi sama kalau paketan ya. Misalnya kayak paket ya udah, misalnya kayak kita beli kitchen restoran buat kita makan sendiri. Misalnya kayak nasi sama sapi lada hitam contohnya misalnya atau apa. Ya paling sapi lada hitam sekitar 30 atau 40.000 kali ya. Mungkin ya. Tambah nasi ya anggaplah 50-60.000 lah buat seorang. Mungkin kalau misalnya kalian makan di tempat yang lebih murah ya berarti lebih murah lagi gitu kan. Nah, kalau di sini paling murahnya aja ya maksudnya complete meal gitu ya, nasi dengan lauk itu $15-20 ya. Paling murah berarti $15. Berarti $15 itu 150.000. Ya kan? Itu paling murah. Paling murah. Jadi kalau misalnya kalian mau hidup kayak di Indo gitu ya. Ya bisa-bisa aja. Masih bisa. Saving juga masih ada lah. Cuman ya memang nggak sebesar kayak kita yang masak. Iya.
gitu. Jadi kalian mau hidup kayak gimana itu terserah kalian, strateginya masing-masing, ya kan? Itu. Kalau kayak kita, contoh misalnya kayak tadi aku udah jelasin, rent sekitar 150 sampai 200. 150 aja deh kita bisa dapat. Berarti kan 1000 dikurang 150, 850. Buat groceries misal ya udah deh 50 deh. Berarti 50, kita masih punya uang 800. 800 buat kita mobil. Ya kan? Kita kan juga perlu kendaraan, petrol. Petrol itu sekitar 25 lah. 25 berarti kan 775. Ya kan? Itu 775. Terus misalnya kita anggaplah buat jajan lah. Buat jajan misalnya kita pengen beli Chinese restoran atau pengen pizza, burger gitu ya. Saya beli anggaplah $75 lah. Iya. Ya. Misalnya budget lah $75. Berarti itu kita bisa saving 700 sisanya. 700 tuh kali 10.000 ya berarti 7 juta. Ya kan? 7 kali 4 berarti kan 28 juta. Gitu. Jadi memang angka yang menurutku yang paling oke lah ya, cukup lah ya. Kita juga nggak hidup yang gimana-gimana itu ya 20 sampai tadi 25 ya mungkin angka sampai 30 lah. Cuma itu juga sebenarnya belum dipotong sama Nah, itu aja sebenarnya belum dipotong kayak buat mobile data. Betul, buat mobile data kalian per bulan. Terus kayak Bupa atau Bupa itu asuransi sini per bulan kan juga dipotong. Ya kan $50. Mobile data $25. Mungkin kayak contoh kalian yang lain lagi misalnya kayak mobil kan misalnya ada butuh di servis atau apa itu kan itu akan berkurang lagi gitu. Iya, makanya jadi enggak ya 28 tuh ya enggak segitu sih. Enggak segitu sebenarnya. Iya, apalagi sekarang gini, kalau misalnya kalian ketemu di public holiday. Pabriknya libur. Ya kan? Pabriknya libur itu dalam sehari ya kalian udah berkurang lagi itu. Iya. Ya kan? Jadi makanya kita bisa bilang ya safe bet-nya mungkin sekitar 20 sampai 25 juta lah. Kalian bisa saving. Ya, tapi ya itu sebanding dengan satu, kalian kerja fisik. Kedua, kalian juga merantau ke sini. Iya kan? Bener nggak? Jauh dari teman-teman, jauh dari orang tua, keluarga, ya. Jadi ya kasarnya kalau kita mau mengorbankan itu, ya otomatis pasti ada sesuatu yang mau kita capai dong. Ya kan? Bener nggak sih? Iya. Kalau misalnya kita udah bisa kayak gini, dapat segini, misalnya kalian yang nonton, gue di Indo juga penghasilannya udah segini gitu ya. Iya, no problem, nggak usah kesini. Iya. Kalau kalian hanya mau ngincer duit, bener nggak? Iya. Iya kan? Kalau kalian udah di kantoran, atau kalian punya bisnis, atau kalian as a content creator or apapun gitu ya, udah bisa dapat segitu, ya kalian ngapain kesini? Capek bos. kerja fisik itu capek beneran deh, capek. Dan kalau misalnya emang kalian rencananya mau for good-nya ya udah di Indo aja. Iya. Ya emang sebenarnya kalau udah segitu dan kalian udah merasa cukup ya udah nggak usah kesini. Ya udah, karena maksudnya bisnis ya kalian pasti lebih grow kan di sana. Maksudnya kalau kalian di sana gitu. Terus kalau kalian kantoran, karir juga pasti grow dong. Iya, ya betul. Kan? Ada ya maksudnya ada jenjang karirnya ya. Kalau kalian kesini sayang. Apalagi misalnya udah dapat segitu, terus kesini yang nggak ada jenjang karirnya, ya, apalagi capek, apalagi kalau misalnya kalian tujuannya memang mau for good lagi ke Indo gitu ya, berarti kan nggak ada balik lagi ke Indo ya ngulang lagi kalau karir kalian kan misalnya udah terbangun atau gimana gitu. Makanya kan ini balik lagi ya pilihan ya. Kalau kalian mau mencoba misalnya gue misalnya di Indo belum bisa nih dapat segini gitu ya, di Indo belum bisa, terus gue coba deh kesini 3 tahun gitu ya, ya nggak masalah. Ya berarti kan kalau gitu dengan kata lain tujuan kalian kan untuk saving money. Ya mungkin bisa diikutin cara hidup kita. Lumayan lah kita bisa saving segitu kan lumayan. Gitu kan. Kalau kalian misalnya cuma mau jalan-jalan, gue udah pengen jalan-jalan ngikutin bener-bener working holiday visa, bukan working hard visa. Misal 3 bulan kerja ya udah. 3 bulan kerja ya udah buat 2 bulan lagi jalan-jalan, nanti 3 bulan lagi gue mau kerja lagi. Ya udah, silakan. Itu kayak itu juga enak juga kok. Iya, enak juga kok. Misalnya kalian contoh, kalian cuma mau ngincer yang green, ya. Iya. Yang green itu kalau kita berdua, satu orang itu per week dapat 1.000. Kalau di green
itu satu orang itu bisa dapat 2.000 ya? Sampai 2.000 kan? Sampai 2.000. Jadi kalian bayangin aja, anggaplah 2.000 kali 4 berapa tuh? 80 juta gaji. Ya kan? Ya udah tuh kalian dapat 3 bulan tuh. 3 bulan 8 kali berapa? 240 juta. Contoh lah, gue 3 bulan kerja dapat 240 juta. Bukan dapat ya, sorry. Penghasilan. Penghasilannya ya kan, belum dipotong yang tadi ya, kurang lebih. Terus kalian mau, gue mau jalan-jalan 2 bulan misalnya kemana gitu ya. Kalian habisin 100 atau 150 juta misalnya. Ya kan masih saving 100 juta. Bener nggak? Iya. Ya bebas-bebas aja, boleh-boleh aja gitu. Tergantung makanya tergantung balik lagi tujuan. Karena ya itu yang penting tujuannya jelas dulu. Iya, jadi bener. Ketika kalian udah sampai di sini tuh udah jelas kalian mau hidup seperti apa. Iya. Soalnya kalau misalnya hidup seperti Larry ya. Ya. Kalau mau hidup seperti Larry ya boleh. Ikutin kalau ini hidup seperti Evan dan Lydia. Boleh. Atau hidup seperti siapa yang suka jalan-jalan? SpongeBob. Siapa? Gak tahu. Ya pokoknya itulah. Dibikin batu doang. Kan kalau Larry kan dari SpongeBob, kamu tahu kan? Iya tahu, si Siput. Ini kita Gary. Siput tuh Gary, Pak. Oh iya. Mohon maaf nih. Iya. Kamu nonton SpongeBob apa nonton yang lain? Aku lupa sih, emang Larry yang mana? Siput. Siputnya SpongeBob itu Gary with G. Oh iya. A B C D E F G. Oh G. Gary. Larry itu si lobster. Tadi aku mau sebut kepiting. Cuman kepiting itu kan tuan crab. Iya. Iya kan? Lobster. Oh iya. Yang di pantai. Oh iya. Kamu nggak tahu sih pasti yang sini hidup seperti Larry, nggak tahu kan? Tahu. Tahu nggak? Tahu. Tahu. Iya. Ya. Ya udah lanjut. Ya udah pokoknya itu lah ya. Ntar kelamaan Larry lagi. Pokoknya gitu lah ya. Itu jadi ya earningsnya kurang lebih ya seperti itu. Pendapatannya. Terus kalau tadi kita ngomongin mobil, mobil memang di sini lebih murah. Lebih murah. Kayak contoh, aku beli Ford Territory. Mungkin kalau di Indo nggak ada kali ya Ford Territory. Mungkin kalau di Indo keluar serinya. Iya, kayaknya nggak keluar deh Ford Territory di Indo. Mungkin kalau di Indo miripnya kayak Innova. Agak gede kan? Tapi ini lebih gede. Enggak sih, sama sih, mungkin kurang lebih segitu. Kurang lebih sekitar kayak Innova kali ya. Itu Ford Territory 2005. Itu harganya $3.500. $3.500 itu berarti kan 35 juta. Itu beli tuh ya beli balik nama. Beli balik nama apa segala macam ya sekitar ya 3.500 sampai 3.600 lah. Dan udah sama ngurusin balik nama itu tuh. Udah ngurusin semuanya. Dan itu kita bagi 7. Bagi 5. Dibagi 5 orang. Jadi 700. Jadi 700 per orang. Kapan lagi kalian beli mobil harga 7 juta? Di Indo dapat apa? Bener gak sih? Gak ada kan mobil yang benar-benar literally mobil ya. Dapat 7 juta di Indo tuh ya kayaknya sedikit impossible ya. Gitu. Apalagi juga 35 juta juga kayaknya dengan catatan bekas ya. Iya bekas pasti dong 2005 dong. Iya takutnya ntar expect di sini katanya baru. Bakal kesini ya kalau baru mah ya sama aja. Kalau baru sih sama-sama aja. Kalau baru sih sama lah. Cuman kalau saya mau bekas ya kalian kan cuma butuh buat short term juga kan. Misalnya kalian mau pindah-pindah atau gimana kan nanti mobilnya kan susah. Ya kan beli ya itu cukup murah. Kalau rent itu teman kita kemarin berapa? 150 ada, 150 yang 200 ya, juga ada. Dan itu tuh ada yang gini, itu tuh misal yang 200 tapi ternyata mobilnya yang lebih lama, tahunnya lebih dulu, lebih jadul daripada yang 150. Yang 150 itu lebih bagus sih, 2000 berapa sih? 2014 atau 2015 gitu. Iya, sekitar segitu. Iya. Jadi kayak ya di sini lebih kayak ada sedikit kalian mesti lebih jeli ya. Mesti kita kayak ya banyak relasi ya. Banyak relasi, banyak temenan sama orang, banyak ngobrol sama orang. Jadi informasi itu lebih gampang untuk didapetin. Gitu. Jadi
Ya contoh kayak per week teman kita yang rem. Ya rem mobil ya. Iya. Rem mobil itu udah dipotong 150 lagi. Iya, di Ya luar kan? rem. Di luar rem tempat tinggal. Berarti kan tadi 700 dipotong 150 lagi aja udah 550. Bener nggak? Ya kan? 550 kali. Belum bensinnya juga. Iya, kalau tadi kita udah sempat ngitung bensin. Iya, yang 25 tadi. Ya kan? Kalau saya ya anggaplah samalah bensinnya 25 gitu ya per orang. Makanya ya kalau aku sih yang udah pernah 1 tahun di sini, aku cukup sarankan at least kalian kalau mau datang atau misalnya udah datang walaupun sendiri, itu at least nyari teman lah. Minimal kalau bisa ya sejelek-jeleknya berdua. Iya. Gitu. Biar Karena sendiri banget lah. Satu biar gak sendiri banget. Kedua untuk sharing untuk biaya itu jauh. Jauh. Kayak kalian contoh beli mobil ya kalian bisa bagi 2. Kalian rent kerja di tempat yang sama ya bisa bagi 2. Contoh makan di sini porsinya banyak bisa bagi 2. Ya kan? Atau satu kamar kalian bisa berdua juga. Karena banyak juga ya di sini. Iya, karena di sini banyak banget yang sharing room. Karena roomnya cukup sulit ya, cukup limited, cukup susah. Jadi ya pilihannya itu sharing room. Pilihannya sharing room. Satu room itu rata-rata orang berdua. Ya kan? Itu. Jadi ya contoh aja kayak aku aja kan juga sama temanku kan juga sharing living room bahkan. Nggak ada room gitu. Sharing living room bukan kita sharing bedroom ya. Bahkan kita living room. Living room aja bisa jadi bedroom loh. Ya kan? Living room loh kita ya aku sama temanku cowok juga ya itu berdua living room gitu. Jadi ya sebanding ya dengan kalian kalau mau kesini gitu ya hidupnya bagaimana, tidak segampang itu, tidak seenak itu. Tapi kalau misalnya ya udah kalian sudah berkorban, sudah tidak segampang itu, sudah tidak seenak itu. Kalau kalian nggak dapat apa-apa ya buat apa? Ya kan di sini ya memang ada sedikit menawarkan yang mungkin beberapa dari kita belum bisa dapat segini di Indonesia. Ya, tapi kalau udah bisa dapat segini, udah settle, udah apa ya? Buat apa? Kesini lagi gitu ya. Iya. Maksudnya bukan buat apa kesini, bukan aku nggak boleh ke Australia maksudnya ya. Maksudnya buat apa kesini dengan bekerja seperti kita? Iya, udah segala pengorbanan itu. Iya, dengan segala pengorbanan itu ya. Terus yang didapatnya juga. Misalnya nggak sesuai ekspektasi, ya jadi kita nggak mau ya kalau kita sih jujur kita sharing ya pengalaman kita ya. Kita nggak mau ngejual kayak ekspektasi yang terlalu tinggi gitu. Karena jujur pertama kali saya datang ya agak sedikit termakan ya. ekspektasi tersebut tuh agak sedikit termakan kayak gila ya. Gue kerja fisik aja seminggu bisa sebulan bisa 30 juta, 40 juta gitu ya. Ya bisa sih, cuman kan banyak pengorbanan, banyak yang harus dijalani ya. Termasuk kita LDR juga kan, ya kan. Termasuk menjalani kalau kalian punya pasangan di Indonesia gitu ya, pergi ke sini misalnya nggak bisa barengan atau gimana kan, ya jatuhnya LDR. Iya, betul. Ya. Berarti tetap stay tune dong. Nanti kita akan bahas LDR kita dong. Iya, gimana? Cara kita jalaninnya. Iya, dari Aussie Indo ya lumayan, flight itu 8 jam loh. Iya, bisa lebih juga. Iya kan? Bisa lebih. Iya, masih tergantung. Itu 8 jam kalau yang Sydney Melbourne gitu kan. Iya. Kalau dari sini. Kalau sini kan nggak ada yang direct kan. Dulu. Ya kan, flightnya. Jadi ya itu nanti di lain kesempatan kali ya. LDR. Jadi ya ada lagi yang mau ditambahin? Kamu kira-kira pengalaman? Kayaknya udah cukup panjang sih ya kita bahas soal WHV pekerjaan ini. Pekerjaan, earning, terus mungkin tadi kita sedikit ngebahas winter juga ya. Iya. Jadi nextnya kita mau bahas apa lagi?
Mungkin lebih ke relationship kali ya. Relationship kali kita, ya. ya mungkin ya waktu kita lagi LDR gimana gitu. Boleh. Kalau enggak, kalau misalnya kalian punya pertanyaan-pertanyaan ya. Iya. Misalnya kalian punya pertanyaan-pertanyaan WHV, misalnya ada sekitar mungkin yang belum kita belum bahas, clear atau apa. belum clear, atau misalnya kalian lihat Kak, temanku yang di sana yang udah di sini ngomongnya seperti ini bener apa enggak gitu ya. Ya boleh kalian tanyain ke kita. Ya kita ya juga kan? jawab sebisanya seadanya. Kita juga pasti akan cari waktu untuk membantu kalian juga kan. Untuk siapa tahu ada yang berminat, atau siapa tahu ada yang apa gitu ya, atau pengetahuan aja atau gimana ya. Boleh-boleh aja. Ya, nanti kita bantu sebisa kita. Iya, kita kasih yang terbaik lah. Kita kasih yang terbaik lah. Iya. Bisa komen-komen lah. Kalau misalnya mau tanya apa, mau apa, boleh. Oke deh. Semoga obrolan gitu kita ya. ini cukup bermanfaat. Ya. Nanti ada selanjutnya. Nanti kalau misalnya kita berpikir, oh ada yang mau dibahas lagi nih, apa yang kita bahas lagi. Iya boleh, gitu ya. Ya. Oke deh, sampai jumpa di After Hours selanjutnya. Bye. Bye.